Saya coba mencari data berdasarkan dari sumber data-data yang ada di Google terkait dengan kenapa sih dosen-dosen di Indonesia itu cenderung tidak produktif di dalam mempublikasikan jurnal internasional. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing terkait dengan beberapa referensi yang saya cari di jurnal di Google maupun di media-media yang lain, di YouTube juga, bahwasanya dosen-dosen di Indonesia itu masih kalah saing ya dalam hal publikasi jurnal internasional. Nah, apa sebenarnya yang mempengaruhi kenapa dosen-dosen di Indonesia itu atau ya para pendidik di Indonesia itu kurang produktif di dalam mempublikasikan jurnal internasional? Setidaknya saya punya 4 catatan penting yang mungkin ini adalah faktor yang menyebabkan kenapa dosen-dosen di Indonesia itu kurang produktif di dalam jurnal internasional. Yang pertama itu adalah adanya keterbatasan akses ya, sumber daya. Nah, di mana dosen-dosen Indonesia itu mungkin memiliki keterbatasan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penelitian maupun untuk menulis jurnal internasional. Akses apa yang dimaksud? Seperti misalnya akses ke perpustakaan, kemudian database penelitian, dan juga teknologi-teknologi informasi yang canggih ya, ataupun peralatan-peralatan yang canggih yang bisa mendukung penelitian-penelitian yang berkualitas tinggi ya. Jadi dengan adanya keterbatasan tersebut itu bisa menghambat kemampuan dosen-dosen di Indonesia itu untuk melakukan penelitian-penelitian yang berkualitas tinggi dan mempublikasikan hasil penelitiannya melalui tentunya di jurnal-jurnal internasional ini. Jadi ketika kita lihat di negara-negara yang lain itu seringkali up to date dengan informasi yang lagi happening di dunia, mereka langsung bergerak gitu. Nah, sedangkan kita itu ya mungkin karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan biaya, sehingga kita tidak bisa secara cepat untuk mendapatkan informasi tersebut gitu, atau untuk melakukan penelitian terkait dengan topik-topik yang lagi happening. Kemudian yang kedua, catatan saya yang kedua itu adalah kebijakan penelitian yang kurang kondusif ya. Kenapa demikian? Kebijakan penelitian di Indonesia itu mungkin kurang kondusif untuk mempromosikan dan mendukung penelitian yang berkualitas tinggi. Nah, hal ini dapat menyebabkan dosen-dosen itu tidak termotivasi untuk melakukan penelitian yang inovatif dan menghasilkan publikasi internasional. Contohnya misalnya begini ya, di setiap kampus itu tidak memiliki kebijakan terkait dengan ketika ada dosen yang publikasi ya di jurnal internasional bereputasi dengan impact factor yang tinggi misalnya, atau H-index yang tinggi, itu tidak ada bentuk reward ya, tidak semuanya. Adapun kalau ada itu kadang tidak bisa memenuhi ekspektasi dari si penulis tersebut ya. Kenapa demikian? Karena ada banyak ya jurnal internasional bereputasi itu maupun jurnal internasional itu yang memerlukan katakanlah harus proofreading. Nah, itu harus kita bayar dan itu tidak murah. Dan itu tidak semua universitas memiliki kemampuan finansial terkait dengan reward yang bisa diberikan kepada dosen-dosen yang memang produktif. Nah, itu. Sehingga kalau menurut saya di sini semestinya pemerintah itu memiliki kebijakan bahwa bagi dosen-dosen yang sebenarnya mampu ya atau mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional bereputasi, semestinya harus mendapatkan reward ketimbang harus berjibaku dengan sistem administrasi di dalam penelitian. Kenapa kok tidak difokuskan langsung ke publikasinya? Kenapa tidak didorong ke publikasinya daripada harus mengurusi RAB penelitian yang embel-embelnya juga
dalam tanda kutip harus mengikuti kebijakan KPK kah atau kebijakan apa itu yang satunya. Nah, itu yang akhirnya beberapa dosen itu merasa enggan untuk melakukan atau mengajukan penelitian-penelitian di tingkat dikti ya gitu, karena lebih ribet mengurusi administrasi RAB-nya ketimbang harus mengurusi laporan, terlebih-lebih kalau berurusan dengan luarannya. Seperti itu. Kemudian catatan saya yang ketiga itu adalah faktor budaya. Nah, budaya di Indonesia itu mungkin tidak mendorong atau menghargai penelitian dan publikasi internasional sebagai bagian dari karir akademik yang sukses. Ya, contoh kecil misalnya, jangankan kalau jurnal internasional ya, kayak paten aja gitu. Kayak paten itu lama sekali baru turun itu SK patennya. Saya juga nggak tahu kenapa kok sampai sebegitu lama. Kenapa tidak seperti negara-negara yang lain ya, Jepang, Taiwan. Jepang dan Taiwan itu bahkan kalau di kampus saya yang saat ini itu mereka dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 100 paten yang mereka patenkan. Coba bayangkan itu. Hanya cuma untuk dari satu kampus saya itu saja yang saat ini saya studi gitu. Nah, saya juga nggak tahu kenapa di Indonesia itu kebijakannya untuk mengambil suatu keputusan itu kok lama sekali, berbelit-belit gitu. Nah, hal ini sebenarnya dapat menyebabkan dosen-dosen itu tidak termotivasi ya, tidak termotivasi untuk menghasilkan publikasi jurnal internasional sebagai bagian dari karir akademik mereka. Ya, banyak yang saya temui dosen-dosen itu, baik itu sudah lulus ya, artinya mereka sudah menjadi dosen itu, kadang mereka mungkin masih berpikir bahwa dosen itu hanya cukup untuk melakukan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Jadi melakukan tridharma perguruan tinggi. Tetapi mereka lupa esensinya sebagai seorang dosen itu ya semestinya harus produktif ya, dalam hal ini adalah menulis baik itu buku maupun menghasilkan jurnal-jurnal internasional. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, ketika saya melihat beberapa YouTube para profesor itu, jumlah dosen di Indonesia itu terlalu banyak sedangkan jumlah profesornya sedikit ya, dan jumlah publikasinya itu juga tidak sebanding dengan jumlah dosen yang ada di seluruh di Indonesia ya. Misalnya satu dosen itu semestinya minimal harus menghasilkan 1 publikasi jurnal internasional ya setiap tahunnya mungkin atau setiap semesternya. Ternyata kenyataannya di lapangan enggak. Jadi 1 publikasi itu kalau dihitung dengan jumlah dosen yang ada di Indonesia itu mungkin 18 sampai 20 dosen gitu, setaranya semacam itu. Semestinya padahal seharusnya 1 publikasi 1 dosen gitu. Kemudian catatan yang terakhir, yang keempat, itu adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan terkait dengan penulisan jurnal internasional. Kenapa demikian? Kurangnya pelatihan dan pendidikan dalam penulisan jurnal internasional ini dan proses penelitian ini dapat menjadi kendala bagi dosen-dosen di Indonesia, di mana jika mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menulis publikasi jurnal internasional, mereka mungkin tidak akan merasa percaya diri untuk mencoba ataupun untuk melakukan ataupun untuk mempublish hasil penelitiannya di jurnal internasional semacam itu. Ketika saya masih di Indonesia, saya beberapa kali mengikuti pelatihan penulisan jurnal internasional. Tetapi ternyata ilmu yang saya dapatkan ketika itu masih jauh di bawah standar ketika saya saat ini sedang studi. Semacam itu. Apa yang diajarkan di kampus saya saat ini, itu ternyata sampai kita harus publish gitu. Dan itu diajarin bagaimana kita menjawab komentar reviewer, kemudian bagaimana dokumen apa saja yang harus disiapkan, dan bahkan itu tidak saya dapatkan loh di waktu saya mengikuti pelatihan jurnal internasional beberapa kali di Indonesia. Saya juga nggak tahu ya apakah mereka pelit ilmu ya.
Tapi itu yang terjadi. Ternyata banyak, ada beberapa dokumen-dokumen yang harus disiapkan sebelum kita mempublish, sebelum kita mensubmit paper kita ke jurnal internasional ya. Termasuk bagaimana caranya harus kita mensubmit, kemudian bahkan kalau di mata kuliah yang saya ambil kemarin itu bahkan kita mereview seakan-akan menjadi reviewer. Jadi kita harus memberikan minimal 30 komentar. Ya, 30 komentar itu dalam bentuk pertanyaan yang nanti akan diklarifikasi, dan itu kita juga harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Itu yang artinya apa? Itu adalah suatu pembelajaran ketika kita mensubmit ya paper kita, dan proses submit itu kan panjang ya, panjang perjalanannya hingga sampai publish gitu ya. Nah, ketika mereka misalnya masuk ke tahapan selanjutnya, itu artinya tahapan klarifikasi ya. Kita menyebutnya adalah tahapan klarifikasi dari minimal 30 pertanyaan yang diajukan oleh reviewer itu, dan kita harus menjawab. Itu belum tentu diterima loh ya. Jadi masih klarifikasi tentang apa yang ini, mencari kejelasan, juga mengklarifikasi tentang novelty kita itu di dalam sebuah paper. Dan itu yang ketika saya mengikuti pelatihan jurnal internasional tidak saya dapatkan. Yang saya alami waktu mengikuti pelatihan itu, ya udah, kita hanya mempersiapkan paper kita dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian dilihat mungkin dalam konteksnya ya, isi ininya, tetapi tidak mengajarkan kita bahwa ini cocoknya misalnya harus di jurnal internasional mana, impact faktornya berapa, kemudian highlight dari paper kita itu harus ditampilkan di bagian mana. Itu tidak diajarkan semacam itu. Nah, itu yang menjadi salah satu kekurangan. Padahal mereka-mereka yang menjadi pembicara itu adalah mereka-mereka yang sudah memiliki banyak jurnal internasional. Tapi saya juga bingung kenapa tidak diajarkan. Oke? Itu mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan ke depannya kita dosen-dosen di Indonesia itu akan lebih banyak produktif lagi, menghasilkan banyak publikasi, berkontribusi terhadap jumlah publikasi yang ada di Indonesia, yang notabene kita masih kalah jauh ya kalau dibandingkan dengan jumlah dosen dan jumlah publikasi ya di Indonesia dengan di negara-negara yang lain. Padahal kalau negara-negara Asia Tenggara yang lain itu jumlah dosennya tidak terlalu banyak, tetapi publikasinya melimpah. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.